Indonesia merupakan barisan negara yang terletak di garis ekuator atau khatulistiwa. Sebagai negara tropis, negeri kita mendapat paparan sinar matahari sepanjang tahun. Pantas jika suhunya hangat bahkan menuju panas. Nah, ketika belum lama ini beberapa daerah mengalami suhu dingin, warga di media sosial atau netizen riuh. Mengapa menjadi suhu dingin hingga mencapai 12 derajat Celcius? Apa yang sebenarnya terjadi? Ini dia fakta datanya. Suhu dingin bukan fiksi. Beberapa netizen membicarakannya akhir Juli lalu. Di Bandung, Jawa Barat misalnya, suhu udara atau temperatur menyentuh 16 derajat Celcius. Di Lembang, sebuah dataran tinggi di utara Bandung, suhunya lebih dingin lagi, yaitu 13 derajat Celcius. Di dataran tinggi Dieng yang masuk Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara, Jawa Tengah, suhunya mencapai 12 derajat Celcius. Bahkan, hawa dingin di kompleks Candi Arjuna, Banjarnegara menusuk tulang karena suhunya -3 hingga -6 derajat Celcius pada 24 dan 25 Juli lalu. Kota Batu yang belakangan makin menyedot wisatawan juga mengalami suhu dingin. Suhu di sana mencapai 15 derajat Celcius. Sementara suhu di Jember, Jawa Timur tercatat 18 derajat Celcius. Di sekitar lereng Gunung Raung, suhu dilaporkan sempat turun hingga 13 derajat Celcius. Ini kontras betul dengan suhu harian di kota tembakau itu yang biasanya panas. Suhu di beberapa daerah ini mirip dengan suhu rata-rata kota Tokyo di musim semi yang terjadi antara bulan Maret hingga Mei. Di bulan-bulan tadi, suhu di Tokyo rata-rata antara 8,4 hingga 18,4 derajat Celcius. Mengapa suhu menjadi begitu dingin? Ternyata menurut BMKG fenomena tadi berkaitan dengan datangnya puncak musim kemarau. Pada saat menjelang dan puncak kemarau, langit terlihat cerah sepanjang hari. Alhasil, radiasi matahari tidak terhalang dan masuk ke permukaan bumi sehingga suhu di siang hari terasa hangat hingga panas. Sebaliknya, di malam hari, radiasi yang diterima dari matahari nol dan radiasi bumi yang lepas ke angka maksimal. Inilah yang membuat suhu di malam hari menjelang dan saat puncak kemarau menjadi lebih dingin. Faktor kedua, terkait angin monsun Australia yang membawa massa udara kering dan dingin di bagian selatan Indonesia. Pergerakan massa udara dingin dan kering dari Australia ini aktif pada bulan Juni, Juli, hingga Agustus. Massa udara dingin dan kering itu melewati samudra Indonesia. Bukan tahun ini saja, hawa dingin tadi pernah pula terjadi tahun 2018 dan 2019 lalu. Menurut BMKG, suhu dingin masih akan menimpa sejumlah daerah di selatan Khatulistiwa dari Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat hingga Nusa Tenggara Timur pada Agustus, September hingga awal Oktober mendatang. Bagi Anda yang tinggal di pulau-pulau bagian selatan Indonesia dan terpapar hawa dingin, ada baiknya menjaga betul kesehatan. Terlebih pandemi COVID-19 masih belum mereda. Bagaimanapun suhu dingin patut diwaspadai karena dapat menyebabkan flu, asma, terutama penderita yang alergi dingin, kulit dan bibir kering, hingga penurunan suhu tubuh secara drastis atau hipotermia. Untuk mengantisipasi suhu dingin, Anda harus menjaga imunitas tubuh dengan asupan makanan dan minuman yang cukup. Selain itu, gunakanlah pakaian dan selimut yang tebal saat tidur di malam hari. Lalu jaga stabilitas suhu di dalam ruangan dengan menahan diri untuk tidak menyalakan pendingin ruangan atau AC. Tips lainnya, gunakan krim pelembab kulit agar kulit Anda tidak kering. Seperti disebutkan di muka, Indonesia adalah negara tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dulu musim hujan dan kemarau datang secara teratur, tapi belakangan tidak teratur lagi. Suhu rata-rata Indonesia antara hangat hingga panas, yaitu 27 derajat sampai 30 derajat Celcius. Tapi negeri kita juga kerap mengalami suhu yang begitu panas, antara 35 sampai 37 derajat Celcius. Bahkan pada tahun lalu, menurut sejumlah laporan, suhu panas yang pernah menyengat negeri kita mencapai 39 derajat sampai 40 derajat Celcius. Suhu rata-rata bulan Juli lalu terbilang hangat, yaitu 26,8 derajat Celcius. Jauh di atas suhu dingin yang menimpa Bandung, dataran tinggi Dieng, Batu atau lereng Gunung Raung di Jember.
Masih mengutip data BMKG, pada periode 1981 hingga 2010, suhu di bulan Juli rata-rata 26,2 derajat Celcius. Jadi, berdasarkan pengamatan data 3 dekade tadi, tercatat anomali suhu sebesar 0,6 derajat Celcius pada bulan Juli tahun ini. Anomali tertinggi kelima sepanjang periode pengamatan. Artinya, suhu di bulan Juli tahun ini lebih tinggi dibandingkan suhu bulan Juli dalam periode 1981 hingga 2010. Mengacu pada periode pengamatan BMKG, tahun 2016 merupakan tahun terpanas dengan nilai anomali sebesar 0,8 derajat Celcius. Lalu kedua, tahun 2019 dengan anomali sebesar 0,58 derajat Celcius. Dan ketiga, tahun 2015 dengan anomali 0,5 derajat Celcius.